warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan karakteristik Electronic Data Capture. Electronic Data Capture atau yang biasa disingkat EDC ini adalah suatu alat elektronik dalam transaksi pembayaran atau perbankan lainnya yang digunakan dengan cara digesek untuk kartu debit magnetik, dip untuk kartu chip, dan ditempelkan seperti kartu e-money. Electronic Data Capture ini adalah suatu alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan rekening antar bank. Dan untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama yaitu fixed line atau line telepon. Biasanya menggunakan line telepon dari Telkom, dan untuk biaya berlangganannya akan dibayarkan atau diserahkan ke Telkom. Yang kedua yaitu GPRS Power. GPRS Power ini biasanya tergantung dari sinyal seluler, tapi sumber powernya itu masih menggunakan listrik PLN. Jadi dalam penggunaannya itu harus selalu tersambung dengan stop kontak PLN. Dan yang terakhir ini adalah GPRS Mobile. GPRS Mobile ini sama menggunakan sinyal seluler, tapi penggunaannya itu tidak selalu harus tersambung dengan stop kontak atau tidak menggunakan stop kontak PLN karena sudah menggunakan baterai. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yuniar Komala Putri dan Sri Afiatur Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniar Komala Putri dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang alur proses dari EDC dan mekanisme penggunaan EDC. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya pelanggan membayar dengan kartu debit atau kredit. Yang kedua yaitu pembayaran dikonfirmasi. Sistem point of sale merchant mengumpulkan informasi rekening nasabah dan secara aman mengirimkannya ke perusahaan pengakuisisi. Yang ketiga yaitu transaksi lalu disubmit. Pengakuisisian merchant lalu meminta kartu untuk mendapatkan otorisasi dari bank penerbit pelanggan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu otorisasi diminta. Kartu debit atau kredit mengajukan transaksi kepada penerbit untuk diotorisasi. Respon otorisasi, bank penerbit memberikan otorisasi transaksi dan respon kepada masyarakat. Yang keenam yaitu pembayaran merchant. Bank penerbit kemudian memberikan rincian pembayaran pada pengakuisisi merchant yang kemudian akan mendepositkan pembayaran pada akun merchant. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme penggunaan dari EDC. Yang pertama yaitu bawa kartu kredit atau kartu debit ke kasir, yang kemudian kasir akan memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Kemudian kasir akan meminta nasabah untuk memasukkan PIN pada mesin. Kartu digesek pada mesin. Jika transaksi berhasil, akan keluar struk bukti pembayaran dari mesin itu. Kemudian kasir akan meminta nasabah untuk tanda tangan pada struk transaksi, yang kemudian saat gesek berhasil, saldo rekening akan langsung terpotong untuk kartu debit dan tagihan bertambah untuk kartu kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Afiatur Rahma dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang fungsi EDC. Langsung saja, di Indonesia sudah banyak pengusaha yang memiliki mesin ini sebagai alat bantu transaksi dalam usahanya, sebab konsumen yang sudah semakin modern dan hampir seluruh masyarakat kini telah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan ATM, sehingga peran mesin EDC sangat penting. Dan untuk kelangsungan bisnis, fungsi mesin ini diantaranya ada: yang pertama, dapat meningkatkan jumlah penjualan karena kemudahan yang ditawarkan, seperti masyarakat tidak perlu membayar uang cash, sehingga ini dapat menarik konsumen. Yang kedua itu ada dapat menghemat waktu. Ketika konsumen tidak membawa uang tunai atau cash, maka konsumen tidak perlu jauh-jauh untuk mencari mesin ATM untuk tarik tunai. Yang ketiga, pembayaran dengan mesin ini tentunya memiliki keamanan yang baik karena mesin ini langsung diterbitkan oleh masing-masing bank dan tentunya telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang keempat, ada mesin ini juga dapat digunakan untuk top up kartu tolak ataupun kartu belanja menyerupai ATM yang dikeluarkan oleh masing-masing bank.
Selanjutnya saya juga akan menerangkan kekurangan dan kelebihan penggunaan EDC. Dalam menggunakan mesin gesek pembayaran elektronik data capture ini, tentunya akan ada banyak manfaat yang disarankan, baik itu sisi konsumen maupun dari sisi penjual. Berikut ini beberapa kelebihan penggunaan mesin EDC. Yang pertama, dengan menggunakan mesin EDC memudahkan para pemilik usaha dalam melakukan pembukuan. Karena dengan adanya mesin ini, maka transaksi pembukuan yang sudah dilakukan secara otomatis dan disimpan dalam program pembukuan. Hal ini tentu saja akan sangat membantu memudahkan dan pembukuan dan penjualan dalam satu hari. Yang kedua, ada dengan transaksi mesin EDC memungkinkan para kasir dan pemilik toko agar tidak perlu menyimpan uang tunai di mesin kasir dengan jumlah yang banyak. 3. Minimalisir risiko kejahatan dan penggelapan oleh karyawan. Seorang karyawan bisa saja melakukan penggelapan uang tunai, namun dengan adanya mesin EDC, penggelapan uang tunai dapat meminimalisir. Yang keempat, pengawasan tidak hanya terjadi dari kasir dan juga pemilik toko, namun juga diawasi pelaksanaannya oleh pihak bank yang mengeluarkan mesin EDC. Apabila terjadi suatu transaksi yang mencurigakan, maka pihak bank dapat dengan segera melakukan tindakan pencegahan. Yang kelima, ada kemudahan dan kepraktisan mesin EDC. Sangatlah terasa bagi para konsumen, karena konsumen yang ingin melakukan transaksi pembelian cukup menggesek kartu pada mesin EDC. Yang keenam, menghemat waktu. Karena adanya mesin EDC, para konsumen lebih menghemat waktu dalam bertransaksi. Dari segi keefektifan waktu, penggunaan mesin EDC sangatlah bermanfaat. Selain kelebihan ataupun manfaat yang dapat dirasakan, namun juga ada kekurangan dalam penggunaan mesin EDC ini. Di antaranya yang pertama ada seringkali terjadi kesalahan pada nomor rekening merchant. Masalah seperti itu serius karena transaksi yang dilakukan bisa saja masuk ke nomor rekening merchant lainnya. Yang kedua, ada lambatnya proses transaksi juga karena menjadi kelemahan dari mesin EDC, karena biasanya nasabah menginginkan suatu pelayanan yang cepat. Lambat transaksi melalui mesin EDC ini sangat tergantung dari sambungan jaringan telepon ataupun wireless. Yang ketiga, maraknya kasus pemalsuan kartu kredit atau debit. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.